kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Senin untuk kita semua berjumpa kembali dalam doa pagi kita. Dan nanti doa pagi kita akan kita hentikan dulu Desember Januari karena pelayanan fokus Natal dan Tahun Baru. Nanti di awal Februari akan kita mulai lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan berkati, menyertai, melindungi kami dalam istirahat kami. Kini kami Engkau bangunkan kembali dan memberikan pagi baru bagi kami, berkat baru, kesehatan baru. Biarlah kami lakukan semua anugerah Tuhan ini dengan baik dalam pekerjaan kami untuk memuliakan Tuhan. Berkati kami akan dengarkan firman-Mu, buka hati kami dalam nama Yesus. Amin. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Ini renungan kita, topik renungan kita hari ini. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Saudara-saudara, Allah telah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Dan ini menjadi keistimewaan kita dari ciptaan lainnya. Artinya ada interaksi kita dengan Tuhan Allah. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan Allah, dan yang terutama
dalam diri kita ini ada gambar dan rupa Allah. Nah, itu dinyatakan pada saat tubuh kita ini bisa dimasuki oleh Roh Allah, Roh Kudus, untuk menuntun kehidupan kita supaya anggota tubuh kita ini, tangan, kaki, mata, mulut, ya, pikiran, hati, semuanya dituntun oleh Roh Kudus untuk memuliakan Tuhan dengan pekerjaan-pekerjaan, perbuatan, pikiran, dan hati yang baik. Jadi bukan hanya pintar kita bernyanyi di hadapan Tuhan, tapi nihil dalam tindakan. Memuliakan Tuhan itu adalah praktis iman dan perbuatan. Sekuat apapun, sebesar apapun iman seseorang, kalau tidak dibarengi dengan perbuatan, itu mati, tidak ada gunanya. Nah, sebesar apapun, semeriah apapun kita melayani Tuhan di mimbar, di panggung, dengan kefasihan kita memimpin ibadah, berkhotbah, tapi kalau nihil dari tindakan-tindakan, itu tidak ada gunanya. Kekristenan ini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus? Ingat, yang pertama yang harus kita renungkan adalah bahwa tubuh kita ini adalah baik Roh Kudus. Kalau Roh Kudus mau ada dalam tubuh kita, tentu kita harus menjaga kekudusan tubuh kita, kekudusan pikiran, kekudusan hati. Maka Roh Kudus ada di dalamnya. Kemudian Roh Kudus itu kita peroleh dari Allah. Satu lagi yang penting, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi jangan merasa bahwa tubuh kita ini milik kita sendiri yang semena-mena kita gunakan untuk melakukan segala sesuatu sekehendak bebas kita. Tapi untuk itulah Roh Allah ada dalam tubuh kita ini, bahwa kita dinyatakan bahwa tubuh kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan, yang akan dipakai Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Jadi jangan kita melawan Roh Kudus. Ketika kita dituntun untuk menghormati orang tua atau orang yang lebih tua dari kita, hormatilah. Itu tuntunan Roh Kudus. Kalau dituntun Roh Kudus kita untuk mengampuni, ya ampunilah. Kalau dituntun Roh Kudus kita untuk dapat menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, karakteristik yang memang itu ciptaan Tuhan dengan karakteristik kita, ya harus saling menerima. Itu tuntunan Roh Kudus. Kalau tidak, ya kita melawan kehendak Allah, karena Roh Kudus yang menuntun kita kepada tindakan-tindakan yang dikehendaki Tuhan Allah. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari muliakan Tuhan dengan tubuh kita ini, karena memang ini bukan milik kita, ya. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, muliakan Allah dengan tubuhmu, dengan seluruh anggota tubuhmu. Ini yang Tuhan inginkan dari kita, bukan teori. Fasih tentang konsep kasih, tapi tidak ada tindakan. Fasih dengan hukum-hukum Allah, tapi melanggar hukum Allah. Itu tidak benar. Nah, untuk itu saudara-saudara, mari berikan tubuh kita, anggota tubuh kita ini untuk memuliakan Allah. Itu yang terpenting, ingat itu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa kita. Namun sebelumnya kita puji Tuhan, mari kita persembahkan tubuh kita. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan
yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Kita berdoa, ya Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Sesungguhnya Engkau menciptakan kami sedemikian seturut dengan gambar dan rupa Allah dan menjadikan kami menjadi ciptaan yang istimewa. Karena tubuh kami menjadi tempat bersemayamnya Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun kami untuk melakukan kehendak Allah, melakukan firman-Mu. Tetapi seringkali kami mengingkari itu. Seringkali kami gunakan tubuh kami untuk melakukan sekehendak hati dan pikiran kami, untuk memuaskan hasrat, kepuasan diri. Ampuni kami ya Bapa di surga. Kini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau pakai tubuh kami melayani-Mu, pikiran hati kami. Ketika Roh Kudus mau singgah di dalam tubuh kami, itu karena tubuh kami kudus. Maka mampukan kami untuk tetap menjaga kekudusan hati, pikiran, dan segala tindakan kami, supaya Roh Kudus tetap ada dalam tubuh kami. Ya Bapa, hari ini kami akan berdoa kepadamu sebelum kami memulai segala sesuatu pekerjaan kami. Berkatilah segala semua jemaat-Mu dari anak-anak sampai usinda. Dimanapun berada mereka saat ini, Tuhan menyertai melindungi mereka. Kami doakan bagi mereka yang akan berangkat bekerja, sekolah, kuliah, atau menuju tempat usaha, Tuhanlah menjaga melindungi mereka. Kami doakan ya Bapa di surga untuk gereja-Mu GMI Jakarta Pusat yang baru saja merayakan ulang tahun yang ke-60 tahun hari Sabtu yang lalu, yang kami bawa tema besar yaitu Stronger Together. Bersama kami kuat. Memasuki kebersamaan tidak mudah. Ada sesuatu hal yang harus kami lepaskan dari diri kami, supaya kami dapat menyatu dengan yang lain. Demikianlah kami menjadi kuat. Kuat bukan untuk peperangan jasmani, tapi kuat dalam peperangan rohani, melawan roh-roh di udara, melawan keinginan-keinginan daging, dan menjadi saksi bagi kasih Kristus. Ya Bapa di surga, berkatilah gereja-Mu ini dan seluruh jemaat-Mu. Kami berdoa bagi jemaat-Mu seluruhnya dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Kami doakan bagi jemaat-Mu yang menantikan keturunan, Tuhan berikanlah keturunan putra dan putri kepada mereka. Bagi jemaat-Mu yang bergumul dalam ekonomi, ya Bapa di surga, berikan jalan keluar kepada mereka. Berkatilah usaha apapun yang mereka buat untuk menyehatkan keuangan mereka. Ya Bapa di surga, kami doakan bagi mereka mencari pekerjaan, Tuhan menunjukkan pekerjaan yang tepat bagi mereka. Bagi anak-anak Tuhan mencari jodoh, Tuhan tunjukkanlah jodoh yang tepat bagi mereka yang takut akan Tuhan dan menghormati orang tua. Kami doakan untuk gereja-Mu GMI Jakarta Pusat ini, supaya kami dapat mengimplementasikan, melakukan, mengimani, menghayati tema bersama kami kuat, supaya kami menjalin kesatuan satu dengan yang lain, sehingga gereja-Mu dapat menjadi saksi Kristus dan nyata bahwa kami adalah anak-anak Allah. Sadarkan kami akan hal ini. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-Mu itu Indonesia, wilayah 1, wilayah 2, Kota Pengembangan. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, memberkati para bisu, para des, para pendeta, guru Injil, para pekerja Tuhan, para aktivis gereja, majelis gereja, pengurus gereja. Kami doakan untuk pengurus seksi-seksi,
guru-guru sekolah minggu, aktivis gereja, speaker, calon speaker. Tuhanlah yang memberkati mereka dalam pelayanan supaya tetap setia melakukan pelayanan ini dengan tubuh mereka memuliakan Tuhan. Ya Bapak di surga, kami doakan untuk bangsa dan negara kami, berkati bangsa ini. Berikanlah kedamaian, terutama kami mendekati Natal ini supaya semua gereja diberkati oleh Tuhan. Tidak ada kejadian apapun yang kami hadapi dalam perayaan Natal ini. Terpuji nama Bapa di surga, inilah doa kami. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kamu sekalian hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.